Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nama saya Dewi Umi Fatihah, kelas A8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tindak kriminal di dunia pesantren, yaitu sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah PAI di luar sekolah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Amin Bashir, MPD, MA. Sudah melihat opening video saya tadi? Ya, sangat miris sekali. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang tindak kriminal di dunia pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang telah lama dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama, membentuk akhlak, dan mendidik santri dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus tindak kriminal yang terjadi di lingkungan pesantren, yang menimbulkan keprihatinan dan memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum dan pengawasan lembaga pendidikan agama. Jenis-jenis tindak kriminal yang terjadi di pesantren. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Pemukulan atau hukuman fisik berlebihan oleh pengurus atau santri senior. Senioritas yang menyimpang. Perundungan, bullying antar santri. Yang kedua yaitu kekerasan seksual. Pelecehan seksual atau pemerkosaan oleh pengasuh atau oknum ustadz terhadap santri. Kasus ini sering tidak terungkap karena budaya tabu dan tekanan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu eksploitasi anak. Santri dijadikan tenaga kerja tanpa upah yang layak, dipaksa bekerja di luar jam belajar dengan alasan pengabdian. Yang keempat yaitu penelantaran. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar santri seperti makanan yang layak, tempat tidur, layanan kesehatan. Yang kelima yaitu pemalsuan dan korupsi, penyelewangan dana bantuan pemerintah atau sumbangan masyarakat. Pemalsuan data santri demi mendapatkan bantuan. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan eksternal. Banyak pesantren yang belum diawasi ketat oleh pemerintah karena status otonom. 2. Budaya tertutup. Laporan santri sering dianggap mencemarkan nama baik pesantren. Yang kedua yaitu relasi kuasa. Santri sering takut melapor karena dihormatinya tokoh agama secara mutlak. Yang keempat yaitu minimnya pendidikan hak dan hukum. Santri tidak tahu bagaimana atau kemana harus melapor jika menjadi korban. Perlindungan dan upaya pencegahan. Yang pertama yaitu penerapan Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Yang kedua, penguatan regulasi pesantren implementasi UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 harus dibarengi pengawasan yang kuat. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi pelatihan anti kekerasan untuk guru, ustadz, dan pengurus. Pendidikan hak asasi dan perlindungan diri bagi santri. Yang keempat, layanan pengaduan independen dibentuknya saluran pelaporan rahasia di luar struktur pesantren. Yang kelima, peran keluarga dan masyarakat. Orang tua harus aktif memantau dan berkomunikasi dengan anak selama di pondok. Masyarakat sekitar pesantren perlu terlibat dalam pengawasan sosial. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan bebas dari tindak kriminal. Kasus-kasus kekerasan di pesantren bukan hanya soal hukum, tapi juga soal akhlak dan tanggung jawab bersama. Diperlukan reformasi keterbukaan serta keberanian dari seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan pesantren yang benar-benar Islami, adil, aman, dan penuh kasih sayang. Demikianlah
penjelasan dari saya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.